Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel investasi saham, di mana analisis investasi saham ini yang saya lakukan adalah analisis yang cukup sederhana. Nah, untuk kali ini kita akan membahas investasi yang berkaitan dengan Unilever. Nah, Unilever ini ada berita yang saya buka ya di berita ini tanggal 13 Februari, di mana berita ini mengungkapkan bahwasanya investor merapat Unilever mau bagi dividen jumbo. Nah, ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas. Nah, kali ini di berita tanggal 13 Februari 2025 yang diberitakan oleh CNBC Indonesia membuat berita tentang investor merapat ya, Unilever mau bagi dividen jumbo. Nah, berarti ini kemungkinan besar Unilever akan membagikan dividen yang cukup besar. Mari kita baca dulu ya beritanya. PT Unilever optimis dapat terus membagikan dividen dengan porsi lebih 100% laba untuk tahun buku 2024. Selain itu, perseroan juga berharap harga sahamnya dapat meningkat sepanjang tahun ini. Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Vivek Agarwal, menyatakan bahwa sejak 2007, kebijakan perusahaan adalah membagikan 100% laba sebagai dividen. Berkaca dari tahun lalu, perusahaan memberikan dividen lebih besar dari laba dengan menggunakan laba ditahan. Jadi berarti sejak dari 2007 ini Unilever sudah membagikan setiap tahun laba yang dibagikan itu adalah 100% dari keuntungan yang diperoleh atau laba yang diperoleh dalam satu tahun itu merupakan keputusan yang dibuat oleh komisaris setelah konsultasi, tetapi yang bisa kami pastikan adalah kami tetap membagikan 100% laba karena tidak ada perubahan kebijakan, ujar Vivek spiritual. Sekedar mengingatkan, Unilever telah membagikan total dividen tahun buku 31 Desember 2023 sebesar Rp140 per saham atau seluruhnya sebesar 5,34 triliun. Jumlah dividen 2023 tersebut lebih besar dari raihan laba bersih tahun yang sama sebesar 4,8%. Terkait harga saham, Vivek menegaskan bahwa perseroan tidak memberikan komentar mengenai fluktuasi harga. Namun, ia menilai bahwa kinerja saham sangat dipengaruhi oleh hasil yang konsisten yang menjadi tantangan bagi Unilever dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis tetap sehat dan fundamental semakin kuat, serta kami mulai menunjukkan kinerja yang baik. Kami percaya hal ini pada akhirnya akan tercermin dalam harga saham Vivek. Untuk itu, Presiden Direktur Unilever Banjiak mengatakan pihaknya telah menyiapkan serangkaian strategi komprehensif guna memperbaiki kondisi perusahaan. Ada dampak terhadap tahun ini, tapi kami yakin ini akan membawa pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan ke depan tanpa janji. Untuk diketahui, Unilever mencatatkan harga saham sebesar Rp1.355 per perdagangan hari ini pukul 11.30, sementara kapitalisasinya besar, pasarnya tercatat 51 triliun. Ya, ini berita ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas karena Unilever ini salah satu perusahaan yang rajin rutin membagikan dividen. Nah, Unilever ini juga produknya banyak sekali yang terkenal ya. Ada sabun ya, terutama sabun odol. Nah, itu adalah produk-produk dari Unilever itu. Dan ini pun masuk dalam kategori perusahaan LQ45. Nah, mari kita bahas, kita analisis gitu ya dari segi fundamental ya, segi analis kita dari segi fundamentalnya, baik itu dari revenue-nya, EPS dan riwayat dividennya.
dan kita kalkulasikan ya bagaimana hasil investasi apabila dilakukan konsisten selama 5 tahun terakhir dengan nilai investasi setiap bulannya, cicil bulannya itu adalah 3 juta rupiah. Mari kita lihat ya, ini adalah company profile-nya ya, company overview-nya. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras. Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam 2 segmen operasi, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan tubuh seperti deterjen, yang saya katakan tadi ya, deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan dan minuman yang meliputi produk-produk makanan dan minuman seperti es krim. Itu juga adalah produknya kantong teh, teh celup gitu ya, kecap, minuman sari buah, masakan margarin. Nah, itu sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produk-produknya. Nah, adapun pemilik saham dari PT UNVR ini atau Unilever ini, di mana saham ini dimiliki sebesar 80,99% oleh Unilever Indonesia. Nah, sisanya ya sebesar 14% itu dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini ya, apabila kita lihat dari histori harga saham Unilever itu 5 tahun terakhir memang cenderung mengalami penurunan ya. Memang cenderung mengalami penurunan, di mana di awal tahun 2020 nah itu harga sahamnya masih di harga Rp8.000 per lembar saham. Nah, sekarang harga sahamnya itu sudah di sekitar 1.200-an itulah ya, 1.200-an. Nah, di sini sih memang mengalami penurunan yang dibilang cukup signifikan ya dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, sehingga tadi ya berdasarkan berita yang kita lihat saja memang nah ya, kita garis bawahi tadi. Nah, nih terkait harga saham, Vivi menegaskan bahwa perseroan tidak dapat memberikan komentar mengenai fluktuasi harga. Ya, dia nggak bisa mengomentari fluktuasi harganya sih, memang ya dia lihat ini, dia pun tahu sebenarnya harga sahamnya itu mengalami cenderung penurunan selama 5 tahun terakhir. Oke, bagaimana dengan nilai net income-nya? Nah, net income-nya itu dari 5 tahun terakhir ini itu rata-rata mengalami penurunan sebesar 14% minus. Jadi kesimpulan dari net income-nya ini mengalami penurunan, dan dari revenue-nya juga 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan itu minus sampai dengan 4%. Nah, IPS-nya earning per share-nya itu 5 tahun terakhir ya, rata-rata pertumbuhannya turun ya, minus menjadi minus sampai 14% selama 5 tahun terakhir nih. Rata-rata penurunan ini kesimpulannya juga earning per share ini mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan riwayat dividen? Nah, dividen ini sangat penting sekali ya diperhatikan oleh investor. Kenapa? Tentunya investor yang melakukan investasi pasti berharap mendapatkan yang namanya return ya, berharap mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya berupa dividen. Nah, kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir memang Unilever ini rajin membagi dividen ya, yang mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024, bahkan membagikan dividen itu sampai dengan 2 kali dalam 1 tahun ya, 2 kali dalam 1 tahun. Namun ya, apabila kita lihat dari terakhir ya membagi 2019 itu pernah membagikan dividen sampai dengan Rp1.205 per lembar saham total ya 2019.
Nah, tapi kalau dilihat dari sampai ke tahun 2024, rata-ratanya itu mengalami penurunan nilai dividen yang dibagikan kepada investor sampai minus 26%. Jadi bisa kita lihat ya, rata-rata penurunan selama 5 tahun ini dari riwayat dividen ini kesimpulan bisa kita simpulkan dia mengalami penurunan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini adalah dividen ya, dividen yang dibagikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Bahkan setiap tahun dia bisa sampai 2 kali memberikan dividen. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hasil investasi kita selama 5 tahun apabila berinvestasi di Unilever selama 5 tahun terakhir dengan konsisten ya, dengan catatan konsisten membeli saham tersebut sebesar 3 juta rupiah investasi ya, dengan harga saham yang berlaku di akhir bulan. Nah, kita lihat ya, di tahun 2020 sampai di tahun 2025, tepatnya di bulan 2 ini terakhir. Nah, tahun 2020 Unilever ini sempat membagikan dividen ya. Di tepatnya itu di bulan 8 membagikan dividen sebesar Rp107 per lembar saham, di mana harga saham waktu itu masih di 8.225. Ini masih cukup tinggi sekali gitu ya. Nah, adapun total dividen yang diperoleh dari lembar saham ini sebesar Rp278.200. Loh, kenapa bisa? Karena selama 8 bulan, 7 bulan berinvestasi di sini ya, dengan catatan konsisten 3 juta setiap bulannya ya investasi, tentunya lembar saham yang diperoleh itu sudah sampai dengan 2.600 lembar ya. 2.600 lembar saham. Sehingga apabila dapat mendapatkan dividen sebesar Rp107, maka yang diperoleh dividen itu sebesar Rp278.000. Nah, ini total dividen ini ditambahkan ke hasil investasi selanjutnya ya. Jadi di sini nggak ada ngambil hasil dividen karena sifatnya investasi itu kan sifatnya menabung. Investasi itu kan adalah menabung setiap bulannya. Kalau ada ditambah lagi, tambah lagi gitu ya, tidak diambil duit untuk investasi secara jangka panjang. Nah, ini di tahun 2020 tepatnya di bulan 12, UNPR ini juga, Unilever ini juga membagikan dividen. Nah, tapi dividennya ini lebih kecil dari ini salah di oke. Jadi tahun 2020 tepatnya di bulan 12 membagikan dividen juga ya sebesar Rp87 per lembar saham. Nah, jadi apabila ditambahkan tadi total dividen yang sebelumnya ke cicilan investasi kita itu, maka diperolehlah total dividen yang sebesar Rp374 gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ya, sampai 2021 juga membagikan dividen Rp100 per lembar saham. Namun di sini perlu diperhatikan harga saham terus mengalami penurunan. Ya, terus berkurang, terus mengalami penurunan. Nah, dividennya 700, sudah dapat 700.000. Terus begitu sampai di tahun 2024, tepatnya di bulan 12, Unilever membagikan lagi dividen sebesar Rp41 per lembar saham. Jadi inilah dividen yang diterima, 1.830.000 ya. Yuk kita lihat ya. Jadi berdasarkan analisis ini ya, mulai dari grafik harga sahamnya, net income, revenue, EPS, juga dividen, itu bisa kita lihat ya. Net income kesimpulannya, net income selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, EPS
5 tahun terakhir mengalami penurunan juga, revenue-nya juga mengalami penurunan, grafik pertumbuhan harga saham juga mengalami penurunan, dan riwayat dividen juga mengalami penurunan. Nah, sehingga rata-rata dari analisis ini ya Unilever mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau saya sih sebagai analisis gitu ya, untuk Unilever ini saya tidak rekomendasi saya tidak merekomended untuk diinvestasikan. Ya kenapa? Karena selama 5 tahun ini dari berbagai analisis ini investasi di Unilever itu mungkin tidak menjanjikan gitu ya. Bisa mengalami ya tidak saya rekomendasi lah untuk investasi di sini. Ya namun walaupun begitu, saya sih di sini sebagai analisis tidak mengajak teman-teman untuk jangan membeli saham ini atau membeli saham ini, tidak. Karena sifat dari analisis saya ini adalah memberikan opini saja, ya, sifatnya disclaimer, tidak mengajak gitu ya. Nah, oke, sampai di sini analisis tentang saham Unilever. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sama buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk channel ini di like dan di subscribe gitu ya, supaya konten ini bisa terus berkembang lagi dan memberikan analisis kepada teman-teman gitu, memberikan rekomendasi kepada teman-teman untuk investasi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita akan bahas saham apa lagi itu ya, kita belum tahu juga gitu ya. Kita lihat berita nanti apa yang saham yang lagi hot gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam semua. Bye bye.